Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, pendengar setia Renungan Ceria GKSBS. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada begitu banyak teka-teki yang menarik. Bahkan hidup kita pun kadang kita jadikan teka-teki. Teka-teki seringkali membawa kita pada perenungan mendalam tentang kehidupan, juga bisa membuat kita terjerembab masuk dalam perenungan yang tidak sampai selesai. Tapi juga menariknya, ada banyak teka-teki yang membuat kita bisa senang mendengar hikmat dan kebijaksanaan. Saya teringat ada Sphinx atau mitologi binatang pada mitologi Mesir. Dia menggambarkan tentang penjaga yang memberikan teka-teki bagi orang yang ingin melewatinya untuk mendapatkan harta. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah ketika pagi berjalan dengan 4 kaki, siang berjalan dengan 2 kaki, malam berjalan dengan 3 kaki. Apa kira-kira jawabannya? Betul, jawabannya adalah manusia. Dengan proses pagi digambarkan sebagai bayi yang merangkak dengan keempat atau 2 kaki 2 tangan. Lalu ketika siang gambaran orang dewasa yang bisa berjalan dengan 2 kakinya. Dan ketika sore atau dalam usia senja, dia berjalan dengan 3 kaki. 2 kakinya dibantu 1 tongkat. Bapak Ibu, realitas zaman sekarang sungguh menegangkan. Ada begitu banyak orang hidup seperti teka-teki yang tidak pernah terlepaskan. Teka-teki dalam kehidupan yang membuat kita bisa kaget. Kok bisa ya seperti itu? Saya concern. Saya selalu terpikirkan tentang orang-orang yang selalu mengejar membawa dirinya pada kecepatan penuh untuk mencari uang. Uang yang ia cari dengan menghabiskan waktu dan tenaga. Uang yang ia cari dengan memprioritaskan dirinya untuk melihat uang sebagai kekuatan paling utama di dunia ini. Dan itu berdampak bagi pemikiran, bagi kehidupan jiwa seseorang. Dia menjadi seperti terjerat, membawa dia hanya memikirkan uang sebagai fokus kehidupan. Yesus pernah berkata, "Di mana hatimu berada, disitulah hartamu." Ketika banyak orang sudah mulai terjerat dengan proses uang, kemudian bisa jadi yang ia kejar uang adalah karena ada utang. Ia mengejar uang karena itu kebutuhan paling utama. Logika-logika yang melandasinya membuat ia menjadi sangat bersemangat, sangat bergairah untuk mencari uang sebagai kehidupannya. Nah, tidak salah mencari uang, tapi salah ketika dia terjerat pada dunia yang membuat dia hanya nyaman dengan uang. Ada begitu banyak hal yang memang melandasi kita untuk mencari uang. Tapi uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang katanya. Nah, itu alasan juga yang membuat seseorang akan semakin terjerat dengan proses itu. Tapi apa yang salah? Tidak ada yang salah. Hanya ketika merenungkan lebih dalam, akan lebih baik ketika seseorang itu memiliki semangat hidup seperti terlepas dari jerat burung. Dia membawa dirinya pada sebuah kesetiaan yang membebaskan. Dia mencari Tuhan. Dia menghidupkan dirinya dalam proses melihat sesuatu yang lebih besar, pandangan yang lebih besar, yaitu mencari yang lebih berharga. Bukan uang, tetapi kesetiaan kepada Tuhan Allah dan mengerjakan hidupnya dengan memiliki makna. Ia berjalan pada sesuatu yang bisa menyelamatkan dia, yang membuat kehidupannya menjadi lebih menarik dan kehidupannya menjadi misteri dan teka-teki
yang ketika itu dijalani, dia sangat bersemangat dan berhasrat. Berjalan pada firman Tuhan membuat ia bisa melihat kehidupan yang berbeda. Bahkan ketika semua berjalan dengan cepat, dia bisa duduk merenung, menikmati dirinya, membuat dirinya bisa terbebaskan. Seperti semangat di 17 Agustus, merdeka. Dia terbebaskan dari kehidupan yang menjeratnya. Mari kita melihat, memilih, mendengar, mencermati, dan membawa kehidupan yang penuh dengan teka-teki, tapi tidak menjerat kita. Hiduplah pada misteri-misteri Allah yang membawa kita pada kebebasan. Seperti burung yang terlepas dari jerat, ia bisa kembali terbang, ia bisa kembali melambung tinggi di angkasa. Mari kita buat hidup kita tidak terjerat, karena yang membebaskan kita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.